Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas B dengan anggota kelompok Aulia Nisa Iroshida dan Khairani Madinah Diningrum akan melakukan presentasi pada matkul Tatbik Tafsir Maudu'i dengan judul Kerusakan Lingkungan pada Al-Quran. Studi tafsir tematik Surah Al-Rum ayat 41. Baik, untuk pembahasan pertama bisa langsung oleh Mbak Aulia. Baik, akan saya bacakan tentang latar belakang masalah. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu isu global yang sejak dulu menjadi perhatian serius, terutama dalam beberapa waktu terakhir ini. Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 41 memaparkan bahwasannya manusia menjadi salah satu penyebab dari makna rusaknya alam. Aktivitas manusia yang berlebihan seperti penebangan hutan, polusi udara, hingga eksploitasi sumber daya alam berlebihan telah menimbulkan ketidakseimbangan alam yang berdampak buruk pada ekosistem dan kelangsungan hidup di bumi. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Al-Quran membahas tentang persoalan kerusakan lingkungan serta prinsip-prinsip ekologis yang terkandung di dalam ayat-ayat ini. Dengan menggali pesan-pesan yang terkandung terkait lingkungan, makalah ini berharap dapat memberikan wawasan bagi umat Islam untuk lebih memahami bagaimana ajaran agama dapat kontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk membangkitkan kesadaran manusia, terutama umat Islam, dalam menjaga keberlanjutan alam dan mencegah kerusakan yang terjadi akibat tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemudian rumusan masalah dan tujuan pembahasan. Yang A, apa makna lafaz al-fasadu kerusakan? Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 berdasarkan kajian bahasa dan tafsir. B, bagaimana asbabun nuzul Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan kaitannya dengan konteks keseluruhan surat. Yang C, apa penyebab kerusakan lingkungan menurut Al-Quran dan sains. Kemudian yang metode ini mengintegrasikan perspektif tafsir dengan temuan ilmiah modern dari bidang biologi, kimia, dan astronomi. Langkah ini mengacu pada pendekatan ulumul Quran yang digagas oleh Muhammad Khairi Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran, yaitu memahami ayat-ayat Al-Quran dalam cahaya ilmu pengetahuan kontemporer, mengidentifikasi ayat-ayat terkena tema. 1. Klarifikasi ayat sesuai makiyah dan madaniyah serta mengkaji asbabun nuzul. 2. Melakukan analisis dengan pendekatan tafsir tahlili dan ilmu sains modern. Yang D, aku juga lagi, Pak. Boleh, nanti aku dari pembahasan. Oke. Kemudian D, kata kunci lafat. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik maudhu'i sebagaimana dirumuskan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi 1984. Metodenya meliputi A. Mengidentifikasi ayat-ayat terkait tema. B. Mengklasifikasi ayat sesuai makiyah atau madaniyah serta mengkaji asbabun nuzul. Kemudian yang C, melakukan analisis dengan pendekatan tafsir tahlili dan ilmu sains modern. Kemudian yang E, ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, Quran surat Ar-Rum ayat 41. Doharo fasadun fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyukum ba'dal ladina amilu la'allahum yarji'un. Kemudian terjemahannya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Baik, selanjutnya itu pembahasan. Pertama ada klasifikasi dan asbabun nuzul. Surah Ar-Rum termasuk dalam kategori Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Asbabun nuzulnya yaitu menjelaskan kerusakan di darat dan laut sebagai akibat dari perbuatan manusia. Menurut tafsir Ibnu Katsir, berkaitan dengan berkurangnya hasil pertanian dan buah-buahan akibat maksiat manusia.
Ayat ini mengingatkan bahwa Allah ingin agar manusia merasakan akibat perbuatan mereka, sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Kerusakan ini mencakup berbagai bencana alam dan krisis yang muncul akibat tindakan destruktif manusia terhadap lingkungan. Kemudian B, menyambungkan ayat dengan isi surah secara umum. Di surah ini secara umum membahas tema tentang kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesarannya, dan keadaan umat manusia. Ayat 41 dari surah ini berfungsi sebagai pengingat mengenai dampak perilaku manusia terhadap lingkungan. Kemudian analisa lafaz dalam surah Ar-Rum ayat 41, lafaz al-fasad menggambarkan kerusakan yang terjadi akibat perbuatan manusia. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kerusakan ini bersifat luas, mencakup dampak negatif yang terjadi di darat dan di laut. Hal ini menjawab pertanyaan mengenai penyebab kerusakan lingkungan yang semakin meningkat, yaitu perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pendapat ahli tafsir yang pertama ada Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut merupakan konsekuensi dari perilaku manusia yang melanggar hukum Allah. Kemudian ada pendapat dari Quraisy Shihab bahwa ayat ini mengingatkan umat manusia akan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Ia berpendapat bahwa kerusakan yang terjadi adalah akibat dari keserakahan dan ketidakadilan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Selanjutnya D, analisa menurut Al-Quran dan sains. Yang pertama, menurut Al-Quran, kerusakan lingkungan dalam Al-Quran diidentifikasi sebagai akibat dari tindakan manusia yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah menjelaskan bahwa kerusakan atau al-fasad terjadi di darat dan laut sebagai respon terhadap perilaku manusia. Ia menunjukkan bahwa perilaku eksploitatif dan tidak bertanggung jawab dapat merusak ekosistem dan menyebabkan kerugian yang luas. Salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan ini terdapat dalam Ar-Rum ayat 41. Karena ayat tersebut sudah mencakup hampir keseluruhan dari pembahasan mengenai kerusakan lingkungan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa rusaknya alam atau terjadinya sebuah bencana alam terdapat hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Abu Aliyah berkata, barang siapa yang berlaku maksiat kepada Allah di muka bumi, maka berarti dia telah kerusakan di dalamnya. Karena kebaikan bumi dan langit adalah dengan sebab ketaatan. Selain itu ada juga ayat-ayat yang berisi tentang kerusakan alam. Yang pertama ada Al-Baqarah ayat 27, yang kedua surah Muhammad ayat 22, Al-Baqarah ayat 205, Al-A'raf ayat 56, Al-Anfal ayat 73, Al-Maidah ayat 32, Al-Maidah ayat 33, dan yang terakhir Al-Maidah ayat 64. Kemudian ada pandangan sains tentang kerusakan lingkungan. Dalam bahasa ekologis dapat diartikan bahwa krisis lingkungan hidup akan terjadi bila manusia sudah tidak memperhatikan kelestarian ekologis secara keseluruhan ketika mengeksploitasi alam. Munculnya kerusakan fisik lingkungan hidup ini pada hakikatnya juga adanya krisis mental manusia. Kerusakan lingkungan alam tidak bisa dilepaskan dari perilaku manusia. Terbukti bahwa sebagian besar bencana yang terjadi bukanlah karena faktor alam semata, tapi juga ulah dan perilaku manusia sendiri. Untuk mencegah bencana yang mungkin terjadi, manusia seharusnya kembali kepada prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran, serta melakukan kajian terhadap ekosistem lingkungan mereka, sambil merenungkan peristiwa kehancuran lingkungan yang pernah dialami oleh peradaban sebelumnya. Pencemaran lingkungan adalah proses masuknya makhluk hidup, energi, zat, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan, atau perubahan struktur lingkungan akibat aktivitas manusia atau proses alam yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hingga mencapai tingkat yang membuatnya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam ini, para ilmuwan menemukan fakta bahwa suhu permukaan bumi semakin meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pemanasan global ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang merupakan hasil dari limbah gas yang dihasilkan oleh pabrik, kendaraan bermotor, uji coba nuklir, dan kebakaran hutan. Lapisan gas ini menghalangi gelombang panas dari bumi dengan cara menyerapnya dan sebagian terpantul kembali ke bumi, sehingga tidak bisa lepas lagi ke angkasa. Akibatnya suhu atmosfer bumi diramaikan akan naik paling tidak 3-5 derajat Celcius pada 50 tahun mendatang.
Selain itu, terdapat pula pencemaran tanah yang disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran berikut ini. Yang pertama yaitu sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet sintesis, pecahan kaca, dan kaleng. Yang kedua, deterjen yang bersifat non-biodegradable. Yang ketiga, zat kimia dari buangan pertanian. Kerusakan alam atau penyimpangan dari kondisi alam merupakan akibat dari tindakan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak kerusakan ini terhadap manusia bersifat multidimensional, sehingga menyebabkan kerusakan pada daratan, perairan, dan udara yang meliputi pencemaran serta perubahan perilaku manusia. Baik, selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Mbak Aulia. Baik, kemudian kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam makalah ini, dapat disimpulkan sebagai berikut. Lafaz al-fasad dalam ayat ini menggambarkan kerusakan yang terjadi akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum Allah, baik itu darat maupun di laut. Kerusakan ini mencakup berbagai bentuk kerusakan ekologis yang disebabkan oleh tindakan eksploitasi berlebihan dan ketidakadilan manusia terhadap alam. Kerusakan tersebut menunjukkan dampak langsung dari pelaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua, asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan kerusakan yang terjadi akibat perbuatan manusia yang melanggar aturan Allah, seperti penurunan hasil pertanian dan krisis alam lainnya. Ayat ini mengingatkan bahwa kerusakan di bumi terjadi sebagai akibat dari tindakan manusia, dan melalui peringatan ini Allah menginginkan umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar dan memperbaiki perilaku mereka. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menyatakan bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan manusia yang berbuat zalim dan merusak keseimbangan alam. Hal ini selaras dengan pandangan ilmiah yang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi udara, pencemaran air, dan deforestasi sebagian besar disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak memperhatikan kelestarian ekosistem sekaligus eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan. Maka dari itu penting pembahasan atas pesan-pesan Al-Quran mengenai kerusakan lingkungan serta ikut kontribusi umat Islam dalam menjaga keberlanjutan alam. Sebagai khalifah di bumi, manusia dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan agar kerusakan yang telah terjadi dapat diminimalisir dan keseimbangan alam dapat terjaga. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.